Baik, dengan kegiatan acara ini maka launching desa bersinar narkoba desa Loduri Ilir Kecamatan Lodan. Berada pada geografis di apit 3 kota, Samarinda, Tenggarong, dan Balikpapan, Desa Loduri Ilir termasuk di antaranya yang menjadi sorotan. Kali ini sorotannya pada kasus-kasus penyalahgunaan narkoba yang dirasakan warga semakin mengkhawatirkan peredarannya. Pekan ini perangkat desa bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara mendeklarasikan Desa Bersinar. Bersinar adalah singkatan dari Bersih dari Narkoba yang merupakan program BNN di seluruh Indonesia. Sebanyak 20 kader bersinar dilantik untuk menjalankan tugas-tugas pencegahan dini dari penggunaan narkoba. Wakil Bupati Randy Solihin dan anggota DPRD Kukar Johansyah ikut hadir dalam acara launching Desa Bersinar di Loduri Ilir itu. Juga unsur kepolisian dan BNN. Hari ini kita launching Desa Bersinar. Ini memang program yang sudah dicanangkan di Kutai Kartanegara. Dan kebetulan Desa Loduri Ilir menjadi pilot project pertama kita meluncing kegiatan ini. Dan ke depan memang kita sudah dari BNK, baik itu dari Kesbangpol, sudah melakukan penganggaran khusus untuk pemberantasan P4GN di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan ini akan terus kita tingkatkan bukan hanya di 11 titik yang sudah kita jadikan pilot project, namun ini juga akan terus kita kembangkan hingga ke hulu dan ke wilayah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena memang kondisi pada saat pandemi yang harusnya kita berpikir menurun angka penyalahgunaan narkotika, ternyata berdasarkan data malah meningkat. Artinya makin banyak pengangguran, makin banyak yang tidak memiliki aktivitas yang tadi seperti bilang Pak Kades, sehingga ya banyak pemuda-pemudi kita lari ke arah yang negatif-negatif. Sehingga ke depan perlu sosialisasi terus dari semua pihak, kolaborasi baik dari tokoh agama, baik dari pemerintah desa, hingga dari yang terkecil itu kepala RT yang ada di wilayah setempat, untuk terus meningkatkan inilah, artinya mensosialisasikan kepada masyarakat bahaya narkotika yang ada di wilayah kita. Harapannya dan pesan untuk pemuda-pemuda dan mahasiswa pada umumnya terkait tentang narkotika. Buat teman-teman pemuda, saya punya satu slogan, your thing right, everything is always will follow. Lakukan saja yang baik-baik, insya Allah semua sesuatu yang baik akan mengikuti kita. Nah, jadi tetap on the track, di jalur yang positif. Banyak hal yang bisa kita lakukan, apalagi pemerintah saat ini juga sangat fokus kepada program-program milenial, yaitu ekonomi kreatif di Kabupaten Kutai Kartanegara terus kita tingkatkan juga, sehingga banyak tempat bisa disalurkan hobi ataupun aktivitas yang positif di Kabupaten Kutai Kartanegara ke depan. Oke, siap. Terima kasih. Pada para kader kami persilakan untuk kembali ke tempat. Ada 11 desa di Kutai Kartanegara yang menjalankan program Desa Bersih dari Narkoba. Salah satunya di desa itu lantaran tingginya tingkat peredaran barang terlarang tersebut. Menurut Kepala Desa Loduri, Fahri Arsyad, tingginya tingkat penggunaan narkoba di daerahnya didorong dari masuknya pekerja tambang batubara yang beroperasi di sana. Ya, yang pertama kita launching atau ada program dari kabupaten berkenaan dengan launchingnya Desa Bersinar, bersih dari narkoba. Yang pertama karena Desa Loduri Ilir ini posisinya ada di antara 2 kota atau 3 kota besar, Balikpapan, Samarinda, dan ibu kota Tenggarong. Sehingga karena Loduri ini berada di antara 2 kota, akhirnya masyarakat cukup majemuk. Kemudian kehidupan masyarakat kekotaan sangat kuat. Dan di sini mobilitas masyarakat kuat, akhirnya adalah transaksi-transaksi atau penggunaan narkoba yang cukup tinggi. Di sini hampir tidak pernah kita stop untuk tertangkapnya warga Loduri ini akibat penyalahgunaan narkoba. Kan dari kabupaten. Jadi karena ini kabupaten melihat 11 desa di Kabupaten Kutai Kartanegara yang tingkat kriminal atau pengedaran narkoba itu cukup tinggi, salah satunya dari di sini, Loduri ini. Setelah meluncing Desa Bersinar, kader-kader yang telah diresmikan akan bekerja selama 1 tahun untuk mensosialisasikan bahaya tentang narkoba.
Mereka juga akan melakukan pendampingan di mana bagi pihak orang tua atau keluarga yang melihat gerak-gerik keluarganya adalah pengguna narkoba, lebih baik dilaporkan kepada petugas untuk dilakukan terapi penyembuhan. Apa faktor utama yang dilihat dari Pak Kades yang menyebabkan warga sini khususnya itu banyak mengkonsumsi narkoba, Pak? Ya, yang pertama di sini warga masyarakat itu rata-rata adalah pekerja tambang dan pekerja sektor-sektor perkayuan. Mereka ini butuh daya tahan, ya, pengen produktivitas tinggi, pengen fit terus. Akhirnya salah satunya dengan adanya pendapatan yang lumayan dari sektor pertambangan, cobalah mengkonsumsi itu. Akhirnya lama-kelamaan jadi ketergantungan. Jadi kader bersinar yang pertama kami bentuk di angkatan pertama ini adalah dari keterwakilan lembaga-lembaga, mulai RT, dusun, lembaga-lembaga desa yang ada. Kita masukkan, ada LPM, BPD, masukkan karena mereka nanti harapannya sebagai corong ke masyarakat untuk sosialisasi tentang bahaya narkoba. Berarti keanggotaan dari berbagai sektor. Berbagai sektor kita. Bahwa kalau kita ada anak kita yang kita udah curiga dia pecandu, lebih baik melapor untuk direhabilitasi daripada ketangkap, maka akan menjadi narapidana. Tapi kalau dia melapor tidak akan ditangkap. Salah satu tugas dari kader adalah untuk mensosialisasikan dan menghimbau. Kalau ada pengguna-pengguna, anak-anak yang pengguna itu lebih baik lapor agar bisa direhab, Pak, ya. Apakah dari pihak desa akan membantu rehabilitasi masyarakat? Desa akan membantu karena dari kabupaten akan mengkondisikan baik itu anggaran. Tadi kan disampaikan SK yang ditemukan adalah nanti ada anggaran dari kabupaten. Dari Desa Loduri Ilir, Lojanan, Hardin, BKTV melaporkan. Dalam perang melawan narkoba, melalui upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Desa bergerak, Indonesia bersinar.